Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafudin dari kelas 12 RPLA nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Kesuksesan ekonomi sesuai perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Hal ini bukan merupakan tanggung jawab bagian pemasaran, bagian manufaktur, atau bagian desain saja, melainkan merupakan tanggung jawab yang melibatkan banyak fungsi yang ada di perusahaan. Metode pengembangan produk berdasarkan kepada permintaan atau persyaratan serta spesifikasi produk oleh customer adalah metode yang cukup baik. Karena dengan berbasis keinginan customer, maka kemungkinan produk tersebut tidak diterima oleh customer menjadi lebih kecil. Dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dan menghasilkan laba. Namun, laba yang seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama, kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan memengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang diinginkan oleh pelanggan. Kedua, biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan tersebut terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis. Yang keempat, biaya pengembangan. Biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang paling penting dari investasi yang dibutuhkan oleh mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan tentang perencanaan produksi massal oleh Muhammad Syafudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.